Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Liza Revita. Jadi di kesempatan kali ini kakak mau jelasin soal adjusting the account atau jurnal penyesuaian. Apa sih jurnal penyesuaian itu? Jadi jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Jadi nanti tuh kita buat jurnal penyesuaian itu biar nanti pada neraca saldo setelah penyesuaian akun-akun yang terletak di dalam itu udah menunjukkan jumlah yang sesungguhnya gitu. Nah, kalau ayat jurnal penyesuaian itu merupakan jurnal yang dibuat untuk proses mencatat perubahan saldo pada beberapa akun. Selanjutnya yaitu asumsi dasar jurnal penyesuaian. Asumsinya yaitu accrual basis, di mana transaksi dicatat pada saat transaksi itu terjadi tanpa mempertimbangkan apakah pada saat ini ada kas yang diterima atau yang dikeluarkan. Pengaruh dari prinsip ini itu ada dua, yaitu prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban, di mana prinsip pengakuan pendapatan yaitu pendapatan diakui ketika jasa sudah diberikan tanpa memperdulikan ada kas masuk atau keluar. Jadi misalnya kita udah melakukan sebuah jasa tapi orang itu belum bayar gitu, jadi tetap kita catat karena jasanya itu udah kita berikan. Terus prinsip pengakuan beban. Beban itu diakui ketika beban telah terjadi ketika manfaat sudah diperoleh tanpa memperdulikan pada saat ini ada kas yang dikeluarkan atau tidak. Jadi walaupun misalnya kita belum bayar nih biaya buat bebannya, tapi bebannya itu udah kita rasain, jadi itu tetap harus diakui. Selanjutnya itu prinsip akuntansi matching principle, di mana prinsip ini tuh pendapatan dan beban itu yang berhubungan dengan pendapatan tersebut harus dilaporkan pada periode yang sama. Misalnya sebuah perusahaan itu punya pendapatan untuk 1 bulan September 10 juta. Jadi yang kita laporkan itu pendapatan dan beban-beban di bulan September. Jangan melaporkan pendapatannya aja. Kan karena kalau kita melakukan pendapatan itu pasti ada beban-beban yang harus kita keluarkan kan. Nah, jadi pendapatan dan beban-beban itu harus kita laporkan bersamaan. Tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian yang pertama itu adalah untuk memastikan apakah prinsip pengakuan pendapatan dan beban sudah dipatuhi atau tidak, di mana prinsip pengakuan pendapatan tadi yaitu pendapatan itu harus diakui ketika jasa sudah diberikan tanpa memperdulikan ada kas masuk atau keluar. Sedangkan prinsip pengakuan beban adalah beban diakui ketika beban telah terjadi, ketika manfaat sudah diperoleh tanpa memperdulikan pada saat ini ada kas yang dikeluarkan atau tidak. Yang kedua yaitu untuk menyajikan nilai akun-akun harus sesuai dengan nilai sebenarnya. Dua tipe utama penyesuaian. Yang pertama itu tipe deferrals atau ditangguhkan. Ada dua jenis, yaitu yang pertama prepaid expense, di mana beban sudah dibayar secara cash tetapi manfaatnya belum kita rasakan. Contohnya yaitu beban asuransi, beban sewa, dan beban iklan. Kan kalau misalnya kita bayar biaya asuransi atau sewa itu biasanya kita bayar di muka, sedangkan manfaatnya itu nggak mungkin langsung kita rasakan kan. Contohnya beban sewa, kita misalnya bayar 1 tahun itu 12 juta, sedangkan kita itu bikin laporan itu biasanya per bulan. Jadi yang baru kita rasakan itu baru 1 bulan, bukan 1 tahun. Jadi kalau misalnya kita catat biayanya tetap dalam 1 tahun, jadi nanti biaya bebannya itu bakal terlalu tinggi. Contoh ayat jurnal penyesuaiannya itu misalnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Selanjutnya yaitu unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Jadi perusahaan itu sudah menerima uang kas tetapi jasanya belum diberikan. Contohnya pendapatan sewa, tiket pesawat, dan uang deposit. Contohnya yaitu misalnya pendapatan sewa, kan biasanya orang yang nyewa itu bayarnya dalam tempo 1 tahun atau 6 bulan. Jadi uangnya itu yang diterima pemilik sewa dalam bentuk pendapatan sewa untuk 6 bulan ke depan kan. Jadi
kita itu harus mencatatnya per bulan kan biasanya laporan. Jadi pendapatan yang kita akui itu misalnya baru disewa baru 3 bulan. Jadi pendapatan yang kita akui itu ya pendapatan sewa selama 3 bulan. Jangan kita catat setiap bulannya itu pendapatan sewa yang udah dibayar sama penyewa itu selama 1 tahun. Contoh ayat jurnal penyesuaiannya yaitu misalnya kita menerima pendapatan sewa nih, berarti ayat jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa. Tipe yang kedua yaitu tipe akrual. Jenis dari akrual ini yang pertama accrued revenue atau pendapatan yang masih harus diterima, di mana pendapatan diakui karena jasa sudah diberikan tetapi uangnya belum diterima. Jadi kita itu udah memberikan jasa kepada seseorang atau kepada sebuah perusahaan, tetapi uangnya itu belum kita terima. Walaupun uangnya belum kita terima, pendapatannya itu harus kita akui kan karena jasanya itu udah kita berikan. Contohnya misalnya sebuah perusahaan jasa udah memberikan jasa pada sebuah perusahaan tetapi uangnya belum dibayar. Jadi jurnalnya account receivable atau piutang pada service revenue atau pendapatan jasa. Selanjutnya accrued expense atau beban yang harus dibayar, di mana beban sudah diakui karena manfaatnya sudah dirasakan tetapi uangnya belum dibayarkan. Contohnya itu beban gaji, karena kan biasanya gaji karyawan itu dibayarnya di akhir bulan, sedangkan selama 1 bulan itu manfaatnya itu udah kita rasakan, yaitu tenaga karyawan, tenaga staff gitu, tapi belum kita bayarkan. Jadi ayat jurnal penyesuaiannya itu adalah beban gaji pada utang gaji. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama yaitu dibayar asuransi dengan masa 1 tahun dimulai pada 1 September 2011 pada 1 September 2012 sebesar 6 juta. Kita catat dulu jurnalnya pada saat transaksi. Asuransi dibayar di muka sebesar 6 juta pada kas 6 juta. Terus saat penyesuaian kita hitung kan ini mulainya dari 1 September. Kita buat laporannya itu pada Desember. Jadi karena dia mulai tanggal 1 berarti Septembernya udah kita hitung. September, Oktober, November, Desember itu 4 bulan. Jadi 4/12 dikali besar uangnya tadi 6 juta. Jadi itu sama dengan 2 juta. Udah kita dapat hasil dari perhitungannya, tinggal buat ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 2 juta. Soal nomor 2 yaitu perlengkapan servis pada neraca saldo adalah 5 juta. Menurut data penyesuaian tanggal 31 Desember 2011, perlengkapan yang masih tersisa adalah 1 juta. Perhitungannya ini sebenarnya soal paling mudah karena kita tinggal ngitung langsung selisih. Jadi kan awalnya itu kita punya perlengkapan itu sebesar 5 juta. Terus dibilang ada sisa 1 juta. Jadi yang udah kepake itu 4 juta. Jadi ayat jurnal penyesuaiannya yaitu biaya perlengkapan pada perlengkapan sebesar 4 juta. Soal ketiga, diterima pendapatan sewa ruko untuk 1 tahun dimulai pada 1 Oktober 2011 sampai 1 Oktober 2012 sebesar 20 juta. Kita catat jurnalnya pada saat penerimaan pendapatan, di mana kan kita mendapatkan sewa berarti kita dapat uang, kas kita bertambah sebesar 20 juta pada pendapatan sewa dibayar di muka sebesar 20 juta. Terus pada saat penyesuaiannya perhitungannya itu kan dimulai pada 1 Oktober nih, berarti Oktobernya udah dihitung, berarti Oktober, November, Desember itu 3 bulan. 3/12 dikali 20 juta sama dengan 5 juta. Jadi ayat jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 5 juta. Soal yang terakhir yaitu tanggal 31 Desember 2011 terdapat 4 orang karyawan yang belum menerima gaji sebesar Rp500.000 per karyawannya. Jadi perhitungannya tinggal kali aja 4 orang dikali 500.000 yaitu 2 juta. Ayat jurnal penyesuaiannya biaya gaji pada gaji yang masih harus dibayar sebesar 2 juta.
akhirnya selesai pembahasan soal jurnal penyesuaian. Sebenarnya jurnal penyesuaian itu mudah kalau misalnya paham konsepnya. Jadi saran saya kalau misalnya mau mudah ngerjain jurnal penyesuaian, yang pertama itu harus tahu tipe-tipe penyesuaian. Terus kalau misalnya tipe ini gimana cara ngitungnya, gimana cara nyatatnya, apa ya jurnal penyesuaiannya. Contohnya misalnya ada soal tentang beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu tentang apa? Misalnya beban dibayar di muka adalah penyesuaian di mana bebannya itu udah kita bayar tapi belum kita rasakan manfaatnya. Terus jurnalnya apa? Kalau misalnya beban dibayar di muka berarti contohnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Kalau misalnya paham konsep dari tipe-tipe penyesuaian, terus ingat apa aja ayat jurnal penyesuaiannya, insya Allah bakalan paham dan lancar kalau misalnya ngerjain soal tentang jurnal penyesuaian. Sekian dari saya. Maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau misalnya ada yang nggak ngerti, bisa langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.